Duh, maaf ya. Kenapa, Pak? Oh, ketawa saya nggak bisa, bibirnya itu nggak bisa pisah gitu. Oh, yaudah deh, naik. Malah ditinggal. Tuh. Lur, hari ini aku mau bikin salah satu jajanan legendaris khas Sumedang, yaitu kerupuk Bangreng. Tempat produksinya ada di Desa Ambit, Kabupaten Sumedang. Loh? Iya, loh. Bu, acinya taruh mana nih, Bu? Taruh situ aja. Sekalian bantuin ini bumbunya buat bikin gitu. Oh, iya, Bu. Bumbunya cuma pakai bawang putih, penyedap rasa, dan garam aja, Lur. Dulu diaduk-aduk sampai rata. Bu, sini udah halus, Bu. Ya, udah. Yaudah, Bu, tinggal aja biar saya lanjutin. Bahan utama kerupuk Bangreng adalah tepung aci yang sekaligus membuat kerupuk memiliki tekstur renyah yang khas. Sebelum dimasak, aku mencampur semua bahan sampai rata biar adonan nggak menggumpal, Lur. Ini taruh ke sini. Bu, Ya. ini udah matang? Udah matang. Tinggal ditaruh ke sini aja. Lanjut, diamkan adonan sampai dingin. Karena kalau buru-buru diolah pas masih panas, yang ada tanganku yang imut ini bisa jadi melepuh. Biar saya adon ke dalam dulu ya, Bu ya. Ya. Pak, ini Pak, udah matang Pak. Ya, taruh aja situ. Oh gitu. Iya. Lur, ini adonan yang sudah dibuat 2 jam sebelumnya. Kalau udah begini, ambil adonan sedikit demi sedikit, lalu campur dengan tepung aci. Adon terus sampai kalis dan teksturnya memadat yo. Oh iya Lur, kabarnya warga Jepang suka banget sama kerupuk ini. Makanya setiap ada yang membawa ke sana, langsung ludes jadi rebutan. Wah, kerupuk ini udah ke Jepang. Hah? Jalan-jalan sendiri? Iya. Wah keren nih kerupuk ini. Ditikan diri. Ih, itu ngomong-ngomong yang ngebeli orang Jepang atau orang Indonesia yang di sana, Pak? Orang Indonesia yang. Orang Indonesia yang sana. Duh, maaf ya. Kenapa, Pak? Oh, ketawa saya nggak bisa, bibirnya itu nggak bisa pisah gitu. Oh, malum, Pak. Daripada nih kerupuk masuk mulut semua. Makanya pasang pintu, Pak, pasang Iya. palang. Kalau di motor tuh matic set. Oh, gitu ya. Bapak iso wae to yo. Malu saya. Diketawain terus. Loh, aku happy kerja sama juraganku yang satu ini. Capeknya gak berasa karena banyak bercanda terus. Ya, meskipun pakai jokes khas bapak-bapak yang jayus yo, tapi ora popo Lur, tombo ngantuk. Lur, kerupuk Bangreng sudah ada di Sumedang sejak tahun 1940-an, sebelum kemerdekaan Indonesia. Nama Bangreng muncul karena kerupuk ini biasa dijual massal di acara kebudayaan desa yang disebut Bangreng. Seni Bangreng adalah perpaduan antara seni terbang dan ronggeng yang memiliki hubungan erat dalam sejarah penyebaran agama Islam di Sumedang dan sekitarnya. Faktanya Lur, sejak saat itu proses pembuatan kerupuk Bangreng gak ada yang berubah. Masyarakat Sumedang tetap pakai teknologi dan pengetahuan tradisional. Udah biar saya yang genjot, Hah? Bapak yang anu. Siap.
Salah satu buktinya, yo alat pencetakannya yang masih super duper tradisional ini lur. Proses ini terbilang unik karena alat bantu pengepresannya masih menggunakan kayu jungkit. Sementara aku menekan kayu jungkitnya, ada yang bertugas untuk menata adonan di atas loyang. Saya tuh. Ternyata ngepres gini aja bikin capek ya lur. Untungnya sudah disiapkan gantungan batu sebagai pemberat. Selanjutnya adonan harus segera dikukus lur. Gak lama kok, cuma 15 menitan aja. Tuh, ini udah matang nih. Tolong angkatin dong. Oh, iya Bang. Ini dulu buat undur. Oh, buat saya, Bu? Ya, Oh, iya. kasih lumayan. Makasih ya. Iya, Bu. Iya. Aduh. Makasih, Bu ya. Ya. Bang, tinggal dulu ya, Bang ya. Iya. Ayo. Yuk, Mangga. Proses pemotongan biasanya dikerjakan oleh ibu-ibu. Adonannya agak dingin dulu yo. Pada bagian ini, ibu-ibu harus menyelesaikan tugasnya dalam waktu cepat karena mengejar matahari. Bukan koyo judul film yo, tapi produksi kerupuk koyong ini mengandalkan matahari untuk pengeringannya lur. Jadi, sebisa mungkin kerjaan mereka harus rampung sebelum matahari benar-benar di atas kepala. Lanjut, kerupuk setengah jadi ini akan dijemur kurang lebih 2 harian. Tapi kalau panasnya kayak akhir-akhir ini, yang not general alias gak umum, sehari aja beres lur. Koyo iki, kalau bunyinya wis nyaring dan crunchy begini, artinya kerupuk bisa langsung digoreng. Weh, mekar banget lur. Bentuknya yang ginuk-ginuk mengingatkanku sama kerupuk kulit atau ramba. Tadi kamu di sekolah pelajarannya susah tuh. Om Gunur. Adonan bangreng sudah di tangan. Aku mau bikin olahan spesial yang out of the box lur. Ada teh istri tuh. Tapi kok koyoke motornya mogok yo. Teh, kenapa motornya? Mogok. Mogok? Iya. Coba pegang. Kenapa ya, Dul? Ini juga lagi dicoba. Apanya ya? Habis bensin gitu. Enggak, ini banyak. Kenapa ya? Coba. Apa ini ya? Wah, hidup. Makasih ya, Dul. Iya teh. Nah ini tadi teh. Ini top kontaknya ini kabel ini teh. Jadi kalau kabel ini lepas, dia main mati. Iya. Tuh. Mau kemana, Dul? Mau pulang teh. Mau ngolah ini kerupuk mentah. Ya udah bareng aja. Pulang. Bener nih nggak ngerepotin? Ya nggak apa-apa. Ah, nanti ngerepotin teh. Yang bawanya aja ya. Bawa kabelnya aja ya. Saya bawa. Ya. Oh, yaudah deh. Naik. Malah ditinggal. Dul. Nah, kalau ada yang bantuin kan kerjaanku jadi ringan toh yo. Makasih yo teh istri, wis mau bantuin aku. Si Gulung ngomong sendiri sama jok motor. Beneran teh. Nah, aduh.
Gundul mah ada aja. Aneh. Nggak ada orang ngajak ngobrol. Huh. Naon, Mam? Naon? Ih, kamu teh mau kemana, Dul? Mau balik, pulang. Kok ngobrol sendiri? Ngobrol sendiri apa? Nama Teteh. Teteh mana? Ini. Lah, teh istri ketinggalan, Lur. Ini jok Berarti mana, Dul? dari tadi aku ngomong sendiri dong. Kok malah dagelan banget toh yo. Dul. Teteh kemana ya? Hilang lu. Terbang apa, Dul? Jangan ketinggalan. Ya. Tuh. Gundul ada wae. Teteh gimana sih? Kok nggak naik? Wah, aku sampai ngobrol sendirian tadi di jalan. Ih, aku malah ditinggal. Aku kira Teteh sombong diajak ngobrol. Diem baik. Sampai aku dicegat tadi sama Mang Piik. Masa ngobrol sendirian? Aku bilang sama Teteh. Nggak taunya Teteh nggak ada. Aku cariin juga di bawah itu nggak ada. Aku belum naik. Oh, tadi udah gerak, tak kira Teteh udah naik. Udah sekarang naik beneran. Yuk, naik. Pelan-pelan aja. Ya. Aku dan teh istri sudah menyiapkan buah alpukat, kelapa muda, kelapa tua, gula, dan nanas yang udah dipisahkan kulit dan dagingnya. Bukan gundul kalau olahannya biasa-biasa aja. Kali ini aku mau menyulap adonan bangreng jadi minuman yang seger, Lur. Putihnya kecil-kecil aja Teh ya. Siap. Jangan terlalu gede Teh. Oke. Kalian nanti dicampur yang putih. Siap. Teh istri bertugas memotong adonan bangreng kecil-kecil. Bikin lebih kecil dari yang udah ibu-ibu tadi potong yo Teh. Warna dan bentuknya mengingatkanku sama pacar Cina, Lur. Dari sinilah yang bikin aku terinspirasi untuk bikin minuman segar iki. Pas lah sama cuaca yang panasnya gak ada diskon begini. Kami cuma pakai buah alpukat dan kelapa muda aja. Tapi kalau kalian pengen berkreasi pakai jenis buah lain, boleh juga kok. Bebas, yang penting sopan. Untuk kuahnya, aku pakai kesegaran buah kelapa yang udah tua supaya hasilnya kental, kaya rasa dan gurih. Teh, aku manasin santan dulu ya. Oh iya dulu. Oh iyo, gak lupa tadi aku memasukkan sedikit gula, Lur. Kalau kata orang Jawa, biar rasanya gak cemplang atau kurang sedep. Teh, nih santannya udah tak panasin Teh. Tinggal nunggu agak dingin dikit. Nanti di plating buah-buahnya campurin sama kerupuk rebusnya juga dicampurin ya Teh ya. Iya dulu. Aku tinggal dulu ya Teh ya. Iya. Kesini dulu. Iya Teh. Ben bentuknya lebih estetik, kami memanfaatkan gelas yang terbuat dari buah nanas. Masukin yang banyak yo Teh. Jangan lupa tambahkan potongan adonan bangrengnya juga. Setelah dikasih batu es yang udah dihancurkan, tinggal siram kuah santannya. Gimana Lur? Keren toh tampilannya? Gak kalah sama produk restoran. Saatnya mencicipi. Ini dulu, esnya udah jadi. Weh, keren kan ya? Bagusnya apa ya namanya? Ya, karena ini es campur, kasih nama aja es campur Bangreng. Bangreng. Udah, yuk makan aja langsung. Cobain. Bener toh?
Bukan cuma bentuknya aja yang menarik, rasanya juga jos gandos. Suasana sore gini teh, apa? Bahrengnya juga gurih, santannya manis, kayak aku kan. Buahnya seger. Barani, ayo jadi panen nggak? Iya, tundul kok orang nggak motor toh? Cahayu sampean ning sawah wae golek keong. Motor kreditan nih. Mangga. Dadah. Bayarnya lunas. Loh, kebetulan aku sudah janjian sama Mbak Rani buat bantuin panen. Mbak Rani ini juga salah satu kembang desa loh. Nah, aku coba ajak dulu ke kebun pakai sepeda ontel ini. Mbak Rani, ayo jadi panen nggak? Iya, jadi no. Wis kit mau ya aku nunggu neng kene. Lah, kan aku persiapan panen sikit toh. Panas iki lho, kok salah awan iki lho. Iya, tundul kok orang nggak motor toh? Lah motornya jagem bapak. Aduh lho iki. Lah menang kebun ya. Ora bokongan kesel numpak sepeda ngono. Alah, biyen dhewe ya kerpit-pitan toh. Aku wis nunggu kesuwen ya kit mau panas ya neng kene iki. Cahayu, Siapa tuh? arep nang ndi iki? Oh, senengane ganggu wae. Saya bonceng mbek motorku iki. Ganteng ki empuk ki joke lah iki joke atas iki. Nek motor aja sing ora loro. Leres. Wis sampean ning sawah wae golek keong. Kanggo bet iki. Ayo. Kulino numpak gerobak lebih ya to lemen janjani wingi. Walah lur, Mbak Rani ndak mau naik ontel le. Wah, dongane macet iso. Motor kreditan nek. Mangga. Dadah. Bayarnya lunasi sih kreditane. Tapi kok perasaanku gak enak yo. Mending aku susulin dari belakang deh, biar tenang hatiku lur. Apa iki? Piye iki? Apa ne? Iya, Mas, malah macet iki motore. Sehat mas? Sehat? Ora apa-apa iki asli gur trouble sithik iki. Nah, tenan to lur, motore mogok. Mangkano, kredite dibayar. Ora urip. Yes pak, yuk. Kok selak digolek bapak yuk. Mending sama aku yo mbak. Naik sepeda santuy dan aman sampai tujuan. Nasib. Mas ya. Mas. Akhirnya aku yang berhasil nemenin Mbak Rani panen ganyong di kebun samping desa. Ayo, siapa yang belum pernah lihat ganyong? Tanaman iki banyak tumbuh liar di sekitar kebun dan perkampungan lur. Bagian umbinya banyak dimanfaatkan sebagai bahan makanan atau sumber karbohidrat alami. Nggak cuma mengandung karbohidrat yo, ganyong juga tinggi fosfor dan kalium yang bagus untuk kesehatan tulang. Ayo Mbak Rani, sudah banyak ini ganyong nih. Lebih baik mencabut ganyong secukupnya. Soalnya kalau disimpan berlama-lama di rumah, nanti gampang rusak. Lho, sampun panen lho, kenapa iki? Nggih, sampun, Bu. Oh, nggih. Niki mungkin kula tak bersihaken rin nggih. Nggih, lha jenengan kira Mas Gundul kanton damel adonane nggih. Niki kok Damel adonane panganan ya? Nggih. Oh iya. Nggih. Ini foto mlebet rin nggih. Iya. Nggih. Anu sik. Nggih. Sebelum diolah, ganyong harus melewati beberapa proses lur.
Kupas dan buang bagian kulitnya. Kalau masih banyak sisa tanah yang masih menempel, langsung dikupas wae yo. Selanjutnya, ganyong dicuci sampai bersih dan sampai sisa lendirnya hilang. Cuci dengan air bersih selama beberapa kali. Makin banyak mengganti air, makin bagus dan bersih ganyongnya. Setelah itu, langsung diparut sampai halus. Kalau sudah, diperas dengan bantuan kain. Saripati ganyong inilah yang jadi cikal bakal tepung ganyong, lur. Tinggal ditambah air dan diendapkan selama 1 malam. Hasil endapan akan dijemur dan menjadi tepung ganyong murni. Untungnya Mbak Yuyun sudah punya persediaan tepung ganyong yang cukup banyak di rumah. Aku mau turun langsung nemenin Mbak Rani, lur. Siapa tahu hati Mbak Rani luluh lantak dengan cara ini. Ada satu cemilan khas Turki yang akan kita buat dengan modifikasi tepung ganyong. Namanya balava. Ada susu cair, telur, dan garam. Selain itu, pakai kacang yang akan jadi isi baklava. Ulek dulu kacangnya yo. Untuk adonan baklavanya, pakai tepung ganyong, lur. Kocok telur sampai warnanya sedikit berubah menjadi putih. Tambahkan garam dan susu cair, kemudian aduk lagi sampai encer. Masukkan tepung ganyong dan lanjut aduk sampai adonan menjadi kalis. Jangan lupa tambahkan pewarna makanan hijau biar tampilannya mirip dengan baklava di negara aslinya. Cetak dengan bantuan alat seadanya yo. Sing penting pipih dan adonan nggak pecah. Kemudian diisi kacang dan tutup sesuai selera. Sekarang tinggal masukkan adonan ke dalam cetakan oven, lur. Rapatkan sampai tidak ada celah sama sekali di cetakan. Siram baklava dengan butter yang sudah dicairkan. Setelah itu, baklava dipanggang dengan api sedang selama 1 jam. Kalau sudah mateng, tinggal taburkan sisa kacangnya. Aroma butternya mantap tenan. Apalagi ada sedikit aroma khas tepung ganyong yang nikmat dan menggugah selera. Sesuai prediksiku, Mbak Rani ini jago banget soal masak-memasak. Wis cocok iki, aku kenalin ke keluargaku nanti. Maling keh. Maling. Weh, maling. Ampun Pak, ampun Pak, ampun. Aku lagi di Dusun Lamuk Gunung, Desa Legok Sari. Iki salah satu penghasil tembakau terbaik di Indonesia.
Lokasinya persis ada di lereng Gunung Sumbing. Beberapa dusun di lereng timur Sumbing sering menghasilkan serintil, tembakau yang paling bagus dan paling mahal. Kalau udah kering, harganya bisa sampai jutaan loh. Mantul toh? Lek. Kaya sopo ya, Lek? Sopo ndi? Kok ame mbahku nang kono nang isor. Sopo ya? Emang ora kenal to? Ya, sopo ya maling e? Maling mesti. Maling? Maling. Weh, maling. Ampun Pak. Maling mbahku yo. Enggak Pak, ini cuma mata kembang bako Pak. Saya udah minta sama Mbak Hatmo. Iya, kembang bako. Ya kebunnya Mbak Hatmo Pak itu. Orang ngomong nak juga kembange. Udah nanti kasih kembang bako. Oke, gua nang ngono oke. Yo, tak bantu. Yo. Waduh, apes tenan. Niatnya cuma ambil bunga tembakau, malah dikira mau maling daunnya. Untung sekarang Mas Tri percaya. Jadi aku boleh ambil bunga mbako sepuasnya. Kalian bantu-bantu katanya. Saat tembakau berusia sekitar 100 hari, biasanya mulai tumbuh bunga. Nah, agar pertumbuhan semuanya terfokus ke daun, bunga dan rantingnya harus dipotong. Yang disisakan hanya batang utamanya yo. Biasanya semua bunga tembakau dibuang begitu saja. Tapi kata Mbak Kus, kalau bisa ngolahnya, bunga tembakau juga bisa dimakan loh. Rencananya sih, ini mau dimasak brongkos bunga tembakau. Pada penasaran rasanya toh? Sama, aku juga. Mas, udah banyak kembangnya. Aku tak pulang dulu ya, tak masak dulu. Ora tambah po. Udah cukup, makasih yo. Yo. Hampir seluruh bagian tembakau mengandung nikotin, mulai dari akar, batang, dan daunnya. Tapi di antara semuanya, kandungan nikotin pada bunga nggak sampai 5%. Makanya masih bisa dimakan. Oh iya, aku punya tips mengolah bunga tembakau supaya enak dimakan. Teman-teman, ada tips nih gimana caranya memasak bunga tembakau. Nah, bunga tembakau ini nikotinnya sangat rendah, tapi tarnya tetap tinggi. Jadi menghasilkan rasa pahit. Nah, untuk menghilangkan rasa pahitnya, kita rebus dulu dengan kapur sirih. Boleh dicoba. Rebus bunga tembakau dengan campuran injet atau kapur sirih. Gunanya untuk mengeluarkan seluruh getah yang menyebabkan rasa pahit. Masak sekitar 10 sampai 15 menit sampai airnya agak jadi kecoklatan. Sambil menunggu bunga tembakau matang, aku mau potong-potong kepala dan kaki kambing. Semuanya sudah direbus yo. Ojo kaget. Brongkos di Temanggung memang identik dengan kepala kambing. Bagian kepala kambing ini favoritku loh. Walaupun dagingnya nggak banyak, tapi bagian otak, kulit dan tulang rawan yang kenyal-kenyal itu rasanya istimewa. Wah, bunga tembakaunya udah mateng. Tinggal angkat dan bilas dengan air bersih. Kebetulan Mbak Kus dan Mbak Lia lagi bikin bumbu brongkosnya. Brongkos iki termasuk spesial di Jogja. Soalnya jadi salah satu makanan favorit Sultan Mataram. Seperti makanan khas Jawa lainnya, brongkos juga memakai macam-macam rempah.
Di antara semua bumbu yang nggak boleh kelewat, kluwek. Biasanya kluwek juga dipakai untuk masak rawon di Jawa Timur yo. Jangan lupa siapkan parutan kelapa yang banyak. Pakai kelapa tua wae agar santannya dapat banyak dan rasanya makin gurih. Nih Mbak, udah selesai. Saya masak dulu ya, Mbak. Wis, Don, tak terus kayak aku wae. Oh, iya, Pak. Bentar ya. Ya. Tumis bumbu halusnya. Bumbunya lumayan banyak, jadi butuh minyak agak banyak juga. Setelah harum, masukkan kluwek yang masih dihaluskan. Kluwek tidak hanya menambah cita rasa masakan, tapi juga membuat warna kuahnya hitam. Selanjutnya, tambahkan bumbu yang digeprek seperti lengkuas, serai, dan salap. Kalau brongkos di sekitar Jogja, biasanya cenderung manis yo. Tapi kalau brongkos Temanggung, cenderung asin dan pedas. Meskipun sama-sama berbahan kluwek, tapi brongkos yang ini tidak terlalu hitam. Itu karena adanya tambahan santannya. Setelah mendidih, langsung masukkan kepala dan kaki kambing. Tinggal tunggu semuanya lebih empuk dan bumbunya meresap. Kalau aku, pedas segini jelas kurang. Harus ditambah cabai rawit biar lebih mantap. Kalau sudah kental, langsung masukkan bunga tembakau. Aduk sebentar, terus langsung diangkat. Wah, udah enak banget iki aromane. Wis gak sabar pengen nyobain. Paling enak kalau di sini bersantai ria di atap rumah sambil makan brongkos. Ini kepala kambing tadi nih. Nggak cuma disuguhi pemandangan Gunung Sumbing yang bagus, tapi udaranya juga sejuk, bikin PW alias posisi enak. Oh iya, daging kambing kan bisa meningkatkan kolesterol, apalagi kepala kambingnya bisa lebih kencang lagi. Makanya, untuk menurunkan tekanan darah dan kolesterol, pakai tambahan bunga tembakau. Soal rasa, kembang tembakau ki juga bisa memberikan sensasi tersendiri. Walaupun ada pahit-pahitnya seperti pari dan daun pepaya, tapi nagih, jadi pingin nambah terus. Gusti, paling ono petunjuk, Gusti. Wah, makasih Tuhan, ini petunjuk ini. Mbak, kenapa? Mas, ini gimana Mas Gondol? Sabar toh. Gimana ini? Nata ini lagi cari solusi. Si, ben anteng, ben tenang, duduk. Wes, duduk. Wes. Nih, Ya. tunggu di sini dulu. Ya, Saya tak cari solusi. Aku sudah dapat ide ini. ya, Ya, ya. ya, tunggu sini ya. Ya. Si sabar. Nanti pokoknya kita bagus wis toh. Oke. Ya? Tunggu ke. Tunggu loh. Ya. Nggak kemana-mana loh. Enggak. Ya. Oke. Gimana ya lur? Malu aku sama guru wong kliwon. Semua ilmunya terasa sia-sia. Gimana ya solusinya? Nanti kalau guruku tahu, aku udah bisa nggak dianggap guru lagi. Tapi kalau pingin kau tahu nanti aku bisa suruh pulang kampung. Tuh piye iki? Duh Gusti, paling ono petunjuk. Duh Gusti. Apa ini? Aduh. Wah, makasih Tuhan ini petunjuk ini. Mbak, kenapa Mbak? Memang petunjuk itu bisa datang kapan saja. Untung ketemu Mbak Wilma. Jangan diambil. Apa? Kotor. Nggak bisa diolah. Oh gitu.
Untung nggak tumpah semua ya, Mbak ya. Oh, Ini buat bikin cookies. oh mau bikin kue cookies. Oh, tidak tak bantu dulu, Mbak. Ayo. Ya. Lur, khasiat kemiri gak main-main loh. Nah, inilah yang mau aku gunakan untuk pelangganku. Kayaknya ini udah cukup deh sangkrainya. Warnanya juga sudah mulai kecoklatan. Untuk bahan-bahan cookiesnya juga mudah didapat kok lur. Ada mentega yang sudah dicairkan, tepung terigu, kental manis, gula aren, soda kue, dan vanili. Pertama, iris gula arennya. Emang harus sampai halus begini lur, biar mudah tercampur dengan bahan lain saat bikin adonan nanti. Mbak Wilma, nih udah disangrai. Wah, makasih Dul. Tinggal digeprek aja nih pakai ini nih. Oh, sampai halus? Iya. Oh iya, Mbak. Kemiri ini salah satu rempah asli Indonesia lur. Berasal dari daerah di wilayah timur Indonesia, yaitu Maluku. Udah cukup halus kayaknya lur. Tapi biar yakin wis halus, sekalian tak sari juga deh. Mbak Wilma, segini cukup nggak, Mbak? Cukup, cukup. Mbak, ini udah nggak kepake tak, Mbak? Enggak. Nah, buat aku ya, Mbak ya. Tak terapi customerku dulu. Wah, udah nggak apa-apa. Ini dilanjutin aja sama aku. Ya, Mbak. Ya, makasih ya Dul. Untuk adonan cookiesnya, campurkan bahan-bahan keringnya seperti tepung terigu, kemiri, soda kue, dan vanili secukupnya. Aduk sampai tercampur merata. Selanjutnya, siapkan bahan cairnya seperti mentega cair dan gula aren. Kalau adonan sudah mulai mengental, baru tambahkan kental manis cukupnya. Sudah membentuk menyerupai karamel toh, barulah tuang ke campuran terigu. Aduk sampai adonannya kalis. Kalau sudah kalis, tinggal cetak lur. Cetak bulat-bulat, lalu pipihkan seperti ini. Mudah toh lur? Yakin deh, kalian pasti bisa bikin ini. Kalau sudah selesai, tinggal susun di atas loyang. Pastikan loyang diolesi dulu dengan mentega ya lur, biar cookiesnya nggak lengket setelah mateng. Matangkan cookies di dalam oven, kurang lebih butuh waktu sekitar 15 menit. Dan ini dia lur, cookies kemirinya sudah mateng. Tampilannya udah bikin perutku kruyuk-kruyuk nih. Boleh loh Mbak Wilma, kita makan bareng sambil aku kasih pelangganku juga yo. Dah, tenang, ini solusinya sudah dapat. Minyak kemiri ini, wah, nggak cuman untuk numbuhin rambut, nyuburin rambut, ngitemin rambut juga. Nah Dul, ini udah jadi nih. Nah, ini obat dari dalamnya. Ah, nih, yuk dimakan. Ya. Sini toh, Ya. jangan jauh-jauh. Walaupun terlihat sederhana, tapi rasanya enak banget lur. Kemiri ini jadi seperti pengganti kacang. Teksturnya krenyes-krenyes dan rasanya gurih manis. Cocok banget kalau disantap sambil minum kopi atau teh hangat. Dul, kok masih buta ini? Gimana ini? Oh, masih toh? Belum tuh, Bu? Belum. Sabar. Ayo, Pak, sebut sabun dulu. Nah,
Bu, merem. Bu, coba aja bu, rambut baru. Bu, coba aja bu, rambut baru. Bu, coba aja bu, rambut baru. Wes. Tumbuh lagi rambut saya. Bagus toh? Bagus, gue hebat kamu. Oh iya toh. Jadi masalah udah selesai toh? Selesai. Ya wis. Yuk Mbak yuk. Hebat ternyata Gundul. Rambut saya kembali lagi semula. Kayak seperti anak ben-benan.